Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Na'udzubillah min dzalik. Sholat 5 waktu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan meninggalkannya tanpa uzur yang jelas akan berdosa. Dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini sangat besar. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dalam kitab As-Shalah, kaum muslim sepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Lebih lanjut, ahli fikih kenamaan yang hidup pada abad ke-13 Masehi ini menjelaskan, orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dosa besar adalah setiap dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan neraka kepada orang-orang yang melakukannya, atau Allah marah dan melaknat orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut, atau dia berjanji akan mengazabnya. Dosa meninggalkan sholat ini juga dijelaskan dalam salah satu firman-Nya yang berbunyi, yang artinya, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Quran Surat Maryam ayat 59. Selain itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat termasuk orang kafir. Perjanjian antara kami dan mereka orang kafir adalah mengenai sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam hadis yang lain, siapa yang menjaga sholat 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan. Pada hari kiamat, ia akan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Sholat adalah awal perkara yang dihisab pada hari kiamat. Samir Al-Qarni dalam dahsyatnya sholat subuh menjelaskan, sholat adalah perkara yang pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Pendapat ini bersandar pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya awal sesuatu yang diperhitungkan dari amal seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka dia beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka dia merugi. Jika kewajiban fardunya ada sesuatu yang kurang, maka Allah berfirman, lihatlah, apakah hambaku ini memiliki amalan sunnah? Maka amalan sunnah itu menyempurnakan kekurangan amalan fardu. Kemudian semua amalnya menjadi seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Sholat dapat mencegah perbuatan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, bahwa sholat dapat mencegah perbuatan dosa. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Muslim juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, melaksanakan sholat 5 waktu, melakukan satu sholat Jumat diikuti dengan sholat Jumat yang berikutnya, melakukan puasa Ramadan diikuti dengan puasa Ramadan yang berikutnya, dapat menghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara amalan-amalan ibadah tersebut jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Menurut Prof. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, hadis tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang rajin melaksanakan sholat dan dalam waktu yang bersamaan tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya akan dihapus. Selain itu, hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib juga termasuk dosa besar. Bagaimana jika lupa mengerjakan sholat? Hanya ada 4 golongan yang boleh meninggalkan sholat 5 waktu, yakni wanita haid atau nifas, orang gila, anak yang belum balik, dan orang yang tidak memeluk agama Islam.
Apabila seseorang lupa mengerjakan sholat tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan agar mengerjakannya ketika ingat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terlupa mengerjakan sholat, hendaklah ia sholat ketika ingat. Tidak ada kafaratnya atau dendanya, kecuali dengan cara ini. Kemudian beliau membaca ayat, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hadis riwayat Muslim.